Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cikita Inaku selaku dosen pengampu biologi sel dan molekuler. Perkenalkan, kami dari kelas G akan menjelaskan tentang mutasi genetik sebagai dasar penyakit molekuler, yang terdiri dari saya Nurarin Kasman, kemudian ada teman saya Febri Wulandari dan Sri Wahyuningsi. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, Nur Arin Kasman. Langsung saja pada materi pertama, yaitu memahami mutasi genetik sangat penting dalam konteks penyakit molekuler, karena mutasi adalah perubahan pada urutan basa DNA yang dapat mengubah fungsi gen dan protein yang dihasilkannya. Mutasi ini bisa menyebabkan berbagai penyakit genetik dengan mekanisme yang kompleks di tingkat molekuler. Secara khusus, sebagian besar mutasi yang menyebabkan penyakit mengakibatkan protein menjadi tingkat tidak stabil. Protein yang tidak stabil cenderung salah lipat dan terdegradasi, sehingga kehilangan fungsi atau menumpuk secara berbahaya di dalam sel. Kondisi ini menjadi akar penyebab berbagai penyakit seperti katarak herediter, penyakit neurologis, gangguan perkembangan, dan distrofi otot. Kemudian ada definisi mutasi genetik. Jadi, mutasi genetik adalah perubahan atau pergeseran pada urutan basa DNA yang membentuk gen dalam sel organisme yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Perubahan ini bisa terjadi pada tingkat gen maupun kromosom dan dapat terjadi secara spontan maupun dipicu oleh faktor eksternal seperti radiasi atau zat mutagenik. Mutasi dapat bersifat menguntungkan, merugikan, atau netral bagi organisme, tergantung pada bagaimana perubahan tersebut memengaruhi fungsi gen dan protein yang dihasilkannya. Mutasi juga menjadi sumber utama variasi genetik yang penting dalam proses evolusi dan adaptasi makhluk hidup. Kemudian ada jenis mutasi genetik. Yang pertama itu ada point mutation, perubahan satu basa nukleotida tunggal dalam DNA. Misalnya, substitusi satu basa dengan basa lain. Kemudian yang kedua ada insertion, penambahan satu atau lebih basa nukleotida ke dalam urutan DNA yang dapat menyebabkan framesid jika jumlah basa yang ditambahkan bukan kelipatan 3. Kemudian yang ketiga itu ada deletion. Hilangnya satu atau lebih basa nukleotida dari urutan DNA juga dapat menyebabkan framesid jika bukan kelipatan 3. Kemudian ada mutasi germline versus somatik. Nah, yang pertama itu ada perubahan genetik yang terjadi pada sel reproduksi atau sperma atau sel telur dan dapat diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Mutasi ini akan ada di setiap sel tubuh keturunannya. Mutasi germline berbeda dengan mutasi somatik yang hanya terjadi pada sel-sel tubuh tertentu dan tidak diturunkan. Kemudian, perubahan genetik yang terjadi pada sel-sel tubuh sel somatik setelah pembuahan bukan pada sel-sel reproduksi, sel gamet. Perubahan ini tidak diwariskan kepada keturunan karena hanya terjadi pada sel tubuh individu tersebut. Kemudian ada penyebab mutasi. Penyebab mutasi ini ada dua, yaitu yang pertama ada faktor endogen, yaitu faktor dari dalam tubuh. Yang pertama itu ada kesalahan saat replikasi DNA secara alami ketika sel membelah yang bisa menyebabkan perubahan basa nukleotida. Kemudian ada radikal bebas yang dihasilkan oleh proses metabolisme seluler yang dapat merusak DNA dan menyebabkan mutasi. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu faktor eksogen atau dari luar tubuh. Yang pertama itu ada radiasi seperti sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma yang dapat menyebabkan patahan atau perubahan pada DNA. Yang kedua itu ada bahan kimia mutagenik, misalnya pestisida, polutan lingkungan, obat-obatan tertentu, dan zat kimia lain yang dapat merusak DNA.
Saya Febri Wulandari akan melanjutkan materi dari rekan saya Nur Arini Kasman, yaitu efek mutasi terhadap protein. Yang pertama itu mutasi silent atau mutasi diam. Terjadi perubahan pada satu pasangan basa DNA, biasanya di posisi ketiga kodon, yang tidak mengubah asam amino yang dikode. Yang kedua itu ada mutasi missense atau mutasi salah arti. Perubahan satu batas nukleotida yang mengakibatkan pergantian asam amino pada protein. Yang ketiga itu ada mutasi nonsense atau mutasi tanpa arti. Yang keempat itu ada mutasi yang mengubah kodon asam amino menjadi kodon stop prematur, sehingga sintetis protein terhenti lebih awal dan menghasilkan protein yang tidak lengkap dan biasanya tidak berfungsi. Selanjutnya ada mutasi dan ekspresi gen. Mutasi pada daerah pengatur gen atau promoter, enhancer, silencer. Mutasi di wilayah ini dapat mengganggu atau meningkatkan pengikatan faktor transkripsi dan RNA polimerase, sehingga menurunkan atau menaikkan tingkat transkripsi gen. Mutasi pada urutan kodon gen atau ekson. Mutasi titik seperti substitusi dapat mengubah asam amino atau missense, menghasilkan protein yang berbeda fungsi, atau menghasilkan kodon stop prematur atau nonsense yang mempersingkat protein. Selanjutnya ada contohnya, yaitu beberapa penyakit genetik terjadi akibat mutasi pada gen tertentu. Thalassemia misalnya disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengatur produksi hemoglobin sehingga tubuh kesulitan membentuk sel darah merah yang sehat. Kanker payudara dan ovarium dapat disebabkan oleh mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2 yang normalnya berfungsi memperbaiki DNA yang rusak. Hemofilia adalah kelainan pembekuan darah akibat mutasi pada gen F8 atau F9 di kromosom X. Sementara itu, fenilketonuria atau PKU terjadi akibat mutasi pada gen PAH, menyebabkan tubuh tidak mampu mengurai asam amino fenilalanin yang bila menumpuk bisa merusak otak. Selanjutnya ada mekanisme penyakit molekuler. Yang pertama ada protein abnormal yang dihasilkan akibat mutasi genetik dapat menyebabkan gangguan pada jalur metabolik. Yang kedua itu ada gangguan jalur metabolik, mutasi pada gen yang mengkode enzim atau protein lain dalam jalur metabolik dapat menghasilkan protein abnormal yang tidak berfungsi dengan baik atau hilang fungsinya. Yang ketiga itu ada aktivasi onkogen, yaitu mutasi tertentu dapat mengubah protein regulator sel sehingga menjadi oksigen. Selanjutnya ada studi kasus mutasi genetika pada kanker. Salah satu contoh paling nyata dari dampak mutasi genetika adalah kanker. Kanker disebabkan oleh akumulasi mutasi pada gen-gen pengatur siklus sel seperti gen proton onkogen, gen genekan tumor, dan gen perbaikan DNA. Misalnya, mutasi pada gen TP53 yaitu berfungsi sebagai pengatur apoptosis atau kematian sel, dapat menyebabkan sel abnormal bertahan hidup dan membelah secara tidak terkendali. Pada kanker payudara hereditas, mutasi gen BRCA1 atau BRCA2 menyebabkan kerusakan mekanisme perbaikan DNA sehingga meningkatkan resiko pertumbuhan tumor ganas. Mutasi pada gen ini dapat diwariskan sehingga deteksi dini lewat tes genetik sangat dianjurkan untuk keluarga berisiko tinggi. Studi kasus penyakit gejala langka. Beberapa penyakit langka juga merupakan hasil mutasi tunggal yang sangat spesifik. Contohnya adalah Duchenne muskular dystrophy atau DMD, penyakit yang menyebabkan kelemahan otot progresif akibat mutasi pada gen dystrophin. Penyakit lain seperti cystic fibrosis disebabkan oleh mutasi pada gen CFTR yang mempengaruhi saluran klorida dan menyebabkan produksi lendir kental pada paru-paru dan saluran pencernaan. Kedua penyakit ini menunjukkan bagaimana satu mutasi dapat menyebabkan gangguan sistemik yang parah dan saat ini menjadi fokus utama penelitian terapi gen dan mengembangkan obat berbasis mutasi spesifik.
Mutasi pada DNA atau mitokondria. Selain DNA inti yang diwariskan dari kedua orang tua, manusia juga memiliki DNA mitokondria atau mtDNA yang hanya diwariskan dari ibu. Mutasi pada mtDNA dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang mempengaruhi organ-organ dengan kebutuhan energi tinggi seperti otot dan otak. Penyakit akibat mutasi mtDNA dikenal sebagai penyakit mitokondria. Contohnya Leber's Hereditary Optic Neuropathic atau LHON yang menyebabkan kebutaan pada usia muda. Karena mitokondria bertanggung jawab menghasilkan energi sel ATP, mutasi pada bagian ini seringkali menyebabkan gejala yang sistemik dan progresif. Mutasi sebagai mekanisme evolusi. Meskipun mutasi sering dikaitkan dengan penyakit, dalam konteks biologi evolusioner, mutasi merupakan pendorong utama keanekaragaman hayati. Mutasi yang menguntungkan dapat memberikan adaptasi baru yang meningkatkan kelangsungan hidup spesies. Misalnya, mutasi yang memungkinkan toleransi terhadap laktosa pada manusia dewasa berkembang dengan populasi yang secara historis mengandalkan susu sebagai sumber nutrisi utama. Mutasi ini menunjukkan bahwa perubahan genetik bisa menjadi bentuk respon terhadap tekanan lingkungan dan secara bertahap diwariskan karena memberikan keuntungan spesifik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya yaitu Febri Wulandari. Yaitu mutasi dalam rekayasa. Di era bioteknologi, pemahaman tentang mutasi dimanfaatkan dalam pengembangan terapi gen dan rekayasa genetika, termasuk penggunaan teknologi CRISPR untuk memotong dan memperbaiki urutan DNA yang rusak. CRISPR memungkinkan ilmuwan mengedit gen dengan tingkat presisi tinggi, membuka kemungkinan pengobatan untuk penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak bisa disembuhkan seperti anemia sel sabit dan bentuk-bentuk tertentu dari kebutaan genetik. Namun, aplikasi teknologi ini juga memunculkan tantangan etis terutama jika digunakan pada embrio manusia sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dengan regulasi ketat. Selanjutnya, tantangan dan arah riset genetik di masa depan. Meskipun pemahaman tentang mutasi genetik semakin berkembang, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Salah satu tantangan besar adalah kompleksitas interaksi genetik, di mana satu penyakit bisa dipengaruhi oleh banyak gen atau poligenik, dan faktor lingkungan. Selain itu, etik dan privasi data genetik menjadi isu serius terutama dalam penyimpanan dan penggunaan informasi DNA individu. Di masa depan, riset genetik diperkirakan akan lebih menekankan pada integrasi data genomik dengan kecerdasan buatan AI untuk memprediksi risiko penyakit dan menentukan terapi paling efektif. Kolaborasi lintas disiplin antara genetika, bioinformatika, kedokteran, dan etika akan sangat penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih presisi dan personal. Peran konseling genetik dalam menghadapi mutasi. Konseling genetik adalah pendekatan penting dalam membantu individu atau keluarga memahami risiko genetik yang mereka miliki. Proses ini mencakup penjelasan mengenai hasil tes genetik, kemungkinan pewarisan mutasi, dan pilihan pengobatan atau pencegahan. Konselor genetik juga membantu mengelola dampak psikologis dari diagnosis penyakit genetik. Dalam kasus mutasi yang diturunkan, konseling genetik sangat berperan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan, kehamilan, dan rencana masa depan keluarga, termasuk pilihan reproduksi seperti IVF dan screening embrio. Penanganan dan terapi mutasi genetik. Penanganan penyakit akibat mutasi genetik dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah terapi gen, yaitu memasukkan gen yang normal untuk menggantikan gen yang bermutasi. Pendekatan lainnya adalah terapi berbasis target molekuler yang menggunakan obat khusus untuk menghambat aktivitas protein abnormal akibat mutasi. Selain itu, pasien juga bisa menjalani terapi suportif seperti transfusi darah rutin pada penderita talasemia. Meskipun belum semua mutasi bisa disembuhkan, kemajuan teknologi terus membuka peluang terapi yang lebih personal dan efektif. Selanjutnya yaitu implikasi etis dan sosial. Perkembangan teknologi deteksi dan intervensi terhadap mutasi genetik memunculkan sejumlah pertanyaan etika. Misalnya, apakah etis melakukan rekayasa genetik
membuka pada bayi untuk memilih sifat tertentu seperti kecerdasan atau warna mata. Selain itu, hasil tes genetik yang menunjukkan risiko penyakit juga dapat menimbulkan kecemasan psikologis, stigmatisasi atau diskriminasi asuransi. Oleh karena itu, pendekatan bioetika harus selalu menjadi bagian dari diskusi mengenai pengelolaan dan penggunaan informasi genetik dalam masyarakat modern. Selanjutnya, pentingnya literasi genetik dan pendidikan masyarakat. Dengan semakin majunya teknologi genetika, penting bagi masyarakat umum memiliki literasi genetik yang memadai, pemahaman dasar mengenai apa itu gen, mutasi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan memungkinkan masyarakat membuat keputusan yang lebih baik secara individu maupun kolektif. Kurangnya literasi genetik dapat menyebabkan penyalahpahaman, ketakutan, atau bahkan penolakan terhadap terapi genetik yang bermanfaat. Oleh karena itu, pendidikan genetik sebaiknya menjadi bagian dari kurikulum sains sejak usia sekolah dan terus didukung melalui edukasi publik di berbagai platform. Selanjutnya ada perkembangan terbaru dalam terapi genetik. Kemajuan di bidang terapi gen telah membuka harapan besar bagi penderita penyakit genetik yang sebelumnya sulit diobati. Salah satu pendekatan revolusioner adalah penggunaan teknologi CRISPR yang memungkinkan pemotongan dan penyisipan DNA dengan tingkatan presisi tinggi. Selain itu, terapi gen menggunakan vektor virus seperti adenovirus atau lentivirus telah berhasil digunakan untuk memperbaiki gen pada pasien dengan penyakit imunodefisiensi bawaan atau SCID. Terapi berbasis RNA seperti antisense oligonukleotide atau ASO juga menunjukkan hasil menjanjikan terutama pada penyakit seperti spinal muscular atrophy atau SMA. Selanjutnya ada genomik dan bioinformatika. Kemajuan di bidang terapi gen telah membuka harapan besar bagi penderita penyakit genetik yang sebelumnya sulit diobati. Salah satu pendekatan revolusioner adalah penggunaan teknologi CRISPR yang memungkinkan pemotongan dan penyisipan DNA dengan tingkat presisi tinggi. Selain itu, terapi gen menggunakan vektor virus seperti adenovirus atau lentivirus telah berhasil digunakan untuk memperbaiki gen pada pasien dengan penyakit imunodefisiensi bawaan. Terapi berbasis RNA seperti antisense oligonukleotide juga menunjukkan hasil menjanjikan terutama pada penyakit seperti spinal muscular. Kesimpulannya yaitu mutasi genetik merupakan fenomena kompleks yang berdampak luas, mulai dari penyebab penyakit serius hingga peluang kemajuan medis. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme dampak seperti potensi terapi berbasis genetik menjadi semakin penting di era kedokteran presisi. Meskipun banyak tantangan etis dan teknis yang dihadapi, kemajuan dalam riset genetik memberi harapan besar bagi penanganan penyakit genetik dan peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Sekian penjelasan materi dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.